good morning, how are you today? Ya, kali ini Mr. Otniel akan membagikan sedikit renungan untuk kita semua. 1,5 tahun terakhir ini kita mengalami masa pandemi ya. Jadi kita mengalami masa-masa yang tidak enak, masa-masa problem, banyak masalah dalam kehidupan. Jadi student juga tidak bisa belajar di sekolah ya. Jadi bagaimana sikap kita untuk menghadapi masa pandemi ini yang masih berlangsung sampai saat ini ya. Yang kita harus lakukan ialah bersyukur ya, dan harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat berdoa dan lewat penyembahan ya. Jadi kita menggunakan mulut kita dengan baik, dengan bijak, dengan positif, untuk kita dapat memuliakan Tuhan dengan kita bersyukur, untuk kita berdoa dan menyembah Tuhan. Dan hal yang sama seperti yang kita alami juga dialami oleh Paulus dan Silas ya. Paulus dan Silas ini pernah dipenjara, kakinya dipasuh dan diborgol, dan hingga akhirnya dia tidak bisa kemana-mana dan tidak bisa memberitakan firman Tuhan. Mereka mengalami mungkin jauh menderita dari apa yang sudah kita alami saat ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, dikatakan dia berdoa dan memuji Tuhan. Ya, di saat dia berdoa dan memuji Tuhan, ada kuasa di dalamnya. Ya, di situ Paulus dan Silas mengalami mukjizat sehingga Tuhan mengirimkan gempa yang sangat dahsyat dan akhirnya penjara-penjara itu terbuka dan dia bisa bebas kembali. Oke, kita akan membaca di dalam 1 Korintus 14 ayat 15 ya. Satu Korintus 14 ayat 15, beginilah bunyi firman Tuhan. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Amin. Ya. Jadi Mister ulangi lagi, di dalam doa dan penyembahan ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Amin. Ya. Nah, anak-anak Tuhan ini juga perlu tahu pentingnya doa dan penyembahan ya. Doa dan penyembahan itu merupakan usaha kita untuk menjalin hubungan dengan Tuhan ya. Kita tahu, kita semua anak-anak Tuhan mengasihi Tuhan ya. Tapi kita sudah rajin berdoa apa belum? Kita sudah membaca firman-Nya apa belum? Ya, kita harus mengoreksi diri kita. Kita juga harus menggunakan mulut kita untuk menyembah Tuhan. Apakah kita sudah menyembah Tuhan? Ya. Nah, jadi jangan menggunakan mulut kita untuk mengeluh, untuk tidak bersyukur, marah-marah, tapi justru kita menggunakan mulut kita ini untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Nah, Mister harapkan student menggunakan doa dan penyembahan ini menjadi gaya hidup, lifestyle kita ya. Jadi kalau gaya hidup itu bukan hanya dalam gereja saja, kalau gaya hidup itu juga di sekolah, juga di rumah, di jalan pun juga kita bisa menyembah Tuhan ya, memuji Tuhan. Nah, kalau ada pertanyaan, aku nggak bisa doa Mister, aku nggak bisa nyanyi, suaraku fales. Ingat ya, Tuhan tidak melihat seberapa baik kita berdoa, seberapa baik kita menyembah Tuhan ya, tapi Tuhan melihat ketulusan hati kita ya. Tuhan nggak pernah protes suara kita fales, kita tidak doa kita tidak bisa tersusun dengan rapi, nggak apa-apa, Tuhan nggak protes ya. Kembali lagi kita buka dalam firman Tuhan dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 ya.
Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Ayat yang berbicara mengenai penyembahan yang benar, ya, kita sudah membaca tadi. Nah, anak-anak Tuhan, walaupun mungkin masih SD, kita harus belajar menyembah Tuhan. Kenapa kita menyembah Tuhan? Salah satu pentingnya penyembahan, karena Tuhan tidak bisa menyembah dirinya. Oleh sebab itu kita, anak-anaknya yang sudah Tuhan ciptakan, kita harus menjadi penyembahnya Tuhan. Nah, penyembahan itu adalah suatu korban yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita harus tahu bahwa kegiatan yang ada dalam surga yaitu penyembahan, ya, menyembah Tuhan. Nah, kenapa harus menyembah dalam roh dan kebenaran? Secara singkat Mister akan jelaskan, karena Tuhan sendiri adalah roh dan kebenaran ada di dalam Yesus Tuhan kita. Nah, kesimpulannya kita harus perlu bersyukur atas kondisi yang kita alami saat ini, dengan selalu berdoa dan menyembah Tuhan, selalu andalkan Tuhan Yesus, maka Tuhan akan menuntun dan memberkati kehidupan anak-anaknya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.